Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Jadi bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Daulah Mughal dirintis oleh Zainuddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi, Alam Khan bersama Daulat Khan, gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahnya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. B. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu. Walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas, dalam kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya adalah 1. Zahiruddin Muhammad Babur. Ia menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepimpinannya, ia masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Mereka menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Di sisi lain, dinasti Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur, dipimpin Muhammad Lodhi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhirinya. 2. Humayun. Humayun melanjutkan kepimpinan ayahnya, yaitu Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepimimpinannya Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuasaan periode pertama. 3. Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Ia menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Lahir di Umarkot, Sind pada 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintah kepada Bairam Khan. 4. Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir 1605 sampai 1627 Masehi. Ia lebih dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir pada 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Ia berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinannya menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. 5. Sanjihan 1628 sampai 1658 Masehi. Ia lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tak kala masih kanak-kanak ia bernama Khurram. Nama Sanjihan dikenang di atas
kemegahan bangunan yang didirikan Tok kala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah suatu bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. 6. Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahan dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. 7. Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal karena lemah dan tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Hal ini ditentang oleh Muhammad Farrukhsiyar, keponakannya sendiri. Jahandar 1712 sampai 1713 Masehi. Ia menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya ialah Mirza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada East India Company (EIC) untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Bulan Bahadur Shah 1837 sampai 1858 Masehi. Ialah pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antar Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sejak saat itu, umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India.